Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Maria dengan urutan NIM 2110116000117 dari kelas 03 PEE 001 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas persyaratan mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Chandra Abdillah, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran kooperatif Think Fire Share atau bisa disingkat dengan TPS. Namun sebelum saya melanjutkan materi yang sekarang ini, marilah kita mengingat atau mengulas materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu tentang model pembelajaran kooperatif. Teman-teman, apakah masih ada yang ingat apa itu pengertian dan karakteristik model pembelajaran kooperatif? Nah, pengertian pembelajaran kooperatif yaitu merupakan pembelajaran dengan membentuk kelompok kecil agar ada interaksi dalam kelompok dalam mengerjakan tugas akademik tertentu. Unsur penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah adanya siswa, tujuan yang akan dicapai, aturan pembelajaran, dan upaya belajar anggota kelompok. Model pembelajaran kooperatif umumnya melibatkan kelompok terdiri dari 4-5 siswa secara heterogen berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria membentukkan kelompok antara lain berdasarkan kemampuan akademik, minat dan bakat, jenis kelamin, ras, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif, yaitu ciri khusus model pembelajaran kooperatif adalah adanya kerjasama kelompok dalam pembelajaran. Titik tujuan pembentukan kelompok adalah melatih tanggung jawab siswa dan memotivasi siswa agar saling peduli pada pembelajaran teman-temannya. Adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan pendekatan student center sehingga pembelajaran berfokus pada siswa. Guru hanya bertugas sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Dan yang kedua yaitu menerapkan strategi pembelajaran group learning dengan pembentukan kelompok dalam pembelajaran sehingga siswa saling berinteraksi dan saling membantu sesama lainnya jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran utama yang digunakan adalah diskusi. Metode diskusi ini berfungsi untuk melatih kemampuan siswa untuk mengutarakan pendapatan dan bertukar gagasan dengan anggota kelompok lainnya. Nah, model pembelajaran kooperatif ini mempunyai banyak sekali jenis-jenisnya. Salah satunya yaitu Think Fire Share atau bisa disingkat dengan TPS. Think Fire Share ini yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Oke teman-teman, selanjutnya langsung saja kita ke materi inti yaitu Think Fire Share atau TPS. Pengertian Think Fire Share, model pembelajaran Think Fire Share merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yang melibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok yang memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap dan bertanggung jawab memberikan maupun mengerjakan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Oleh karena itu, siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Model pembelajaran Think Fire Share bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Model pembelajaran kooperatif Think Fire Share memberikan kesempatan pada siswa bekerja sendiri sehingga memupuk sifat lebih mandiri dalam mengerjakan soal yang diberikan dan juga menimbulkan sifat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok kecil, firing, sehingga membangkitkan rasa percaya diri siswa. Dalam hal ini,
optimalisasi partisipasi siswa dapat terlihat sehingga muncul jawaban-jawaban secara spontan yang bisa memberikan kontribusi pada kelompok yang sedang dihadapinya. Sehingga di sini guru berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator. Siswa yang kesulitan akan tertolong dan materi yang sulit akan lebih mudah untuk dipahami siswa sehingga ketentuan dalam proses pembelajaran dapat tercapai. Adapun karakteristik atau ciri-ciri model pembelajaran cooperative learning tipe Think, Fight, Share atau TPS yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dikembangkan oleh Frank Lyman sebagai struktur kegiatan pembelajaran gotong royong. Dan yang kedua yaitu memberi kesempatan siswa untuk bekerja dengan sendiri dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu optimalisasi partisipasi siswa. Dan yang keempat yaitu dengan metode yang klasikal yang hanya memungkinkan satu siswa yang maju dan membagikan hasilnya ke seluruh kelas. Dan yang terakhir yaitu bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah Think, Fight, Share. Menurut Al-Tabani 2015, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think, Fight, Share atau TPS dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah pertama yaitu berpikir atau think. Guru mengajukan suatu pertanyaan atau masalah yang dikaitkan dengan pelajaran, meminta siswa memikirkan jawaban dari permasalahan yang diajukan secara mandiri. Pada tahap think, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pada tahap ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal ini karena guru tidak memantau semua jawaban siswa satu persatu, sehingga dengan catatan siswa tersebut, guru dapat membantu semua jawaban dan selanjutnya akan dapat dilakukan perbaikan atau pelurusan atas konsep-konsep maupun pemikiran yang masih salah. Dengan adanya tahapan ini, maka guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol karena pada tahap think ini mereka akan bekerja sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah. Langkah yang kedua yaitu berpasangan, pairing. Guru mengarahkan siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan dengan teman sebangku. Pada tahapan ini, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya. Misalnya, teman sebangkunya. Ini dilakukan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama lain dan saling melengkapi ide-ide jawaban yang belum terpikirkan pada tahapan think. Pada tahapan ini bahwa ada 2 orang siswa untuk setiap pasangan. Langkah ini dapat berkembang dengan menerima pasangan lain untuk membentuk kelompok berempat dengan tujuan memperkarya pemikiran mereka sebelum berbagi dengan kelompok yang lain lebih besar. Misalnya kelas. Namun dengan pertimbangan tertentu, terkadang kelompok yang besar akan bersifat kurang efektif karena akan mengurangi ruang dan kesempatan bagi tiap individu untuk berpikir dan mengurangi idenya. Langkah yang ketiga yaitu berbagi, sharing. Guru meminta kepada siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang mereka bicarakan. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain atau bisa ke kelompok yang lebih besar yaitu kelas. Langkah ini merupakan penyempurnaan langkah-langkah sebelumnya, dalam artian bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok berakhir yang sama yaitu jawaban yang paling benar. Pasangan atau kelompok yang pemikirannya masih kurang sempurna atau yang belum menyelesaikan permasalahannya diharapkan menjadi lebih memahami pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain yang lebih berkesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya, atau jika waktu memungkinkan dapat juga memberi kesempatan pada semua kelompok
untuk maju dan menyiapkan hasil diskusinya bersama pasangannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Think Fire Share atau TPS. Kelebihan model pembelajaran Think Fire Share yaitu meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Penggunaan model pembelajaran Think Fire Share menuntut siswa menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang diberikan oleh guru di awal pertemuan sehingga diharapkan siswa mampu memahami materi dengan baik sebelum guru menyampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua yaitu memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan oleh guru pada setiap pertemuan selain untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa dapat selalu berusaha hadir pada setiap pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak hadir, maka siswa tersebut tidak mengerjakan tugas dan hal ini akan mempengaruhi hasil belajar mereka. Yang ketiga yaitu angka putus sekolah berkurang. Model pembelajaran Think Fire Share diharapkan dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat lebih baik daripada pembelajaran dengan model konvensional. Dan yang keempat yaitu sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran dimulai, kecenderungan siswa merasa malas karena proses belajar di kelas hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan menjawab semua yang ditanyakan oleh guru. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar, model pembelajaran Think Fire Share akan lebih menarik dan tidak menonton dibandingkan model konvensional. Yang kelima yaitu penerimaan terhadap individu lebih besar. Dalam model pembelajaran konvensional, siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa tertentu yang benar-benar rajin dan cepat dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru, sedangkan siswa lain hanyalah pendengar materi yang disampaikan oleh guru. Dengan pembelajaran Think Fire Share, hal ini dapat diminimalisir sebab semua siswa akan terlibatkan dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam proses belajar mengajar adalah hasil belajar yang diraih oleh siswa. Dengan pembelajaran Think Fire Share, berkembang hasil belajar siswa dapat didefinisikan secara bertahap, sehingga pada akhir pembelajaran hasil yang diperoleh siswa dapat lebih optimal. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Sistem kerjasama yang diterapkan dalam model pembelajaran Think Fire Share menuntut siswa untuk dapat bekerja sama dalam tim, sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar berempati, menerima pendapat orang lain atau mengakui secara sportif jika pendapatannya tidak diterima. Adapun kelemahan model pembelajaran Think Fire Share atau TPS yaitu yang pertama yaitu tidak selamanya mudah bagi siswa untuk mengatur cara berpikir sistemik. Dan yang kedua yaitu lebih sedikit ide masuk. Dan yang ketiga yaitu jika ada perselisihan, tidak ada penengah dari siswa dalam kelompok yang bersangkutan, sehingga banyak kelompok yang melapor dan dimonitor. Dan yang keempat yaitu jumlah murid yang ganjil berdampak pada saat pembentukan kelompok karena ada satu murid tidak mempunyai pasangan. Yang kelima yaitu jumlah kelompok yang terbentuk banyak. Dan akhir yaitu keenam, menggantungkan pada pasangan. Baiklah teman-teman, setelah saya menjelaskan materi tentang model pembelajaran Think Fire Share ini, saya akan mengecek pemahaman teman-teman mengenai penjelasan yang telah saya paparkan di video ini. Coba jawab pertanyaan saya mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Think Fire Share? Jelaskan secara singkat. Yang kedua yaitu apa saja langkah-langkah model pembelajaran Think Fire Share. Dan yang ketiga yaitu sebutkan kelemahan dari model pembelajaran Think Fire Share.
Jika teman-teman sudah dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan, selanjutnya saya akan menyimpulkan mengenai materi yang saya paparkan tentang model pembelajaran Think Fire Share ini. Jadi kesimpulannya yaitu latar belakang dari Think Fire Share merupakan dari teori-teori konstruktivistik, di mana disebutkan pada teori ini bahwa peserta didik dituntut untuk bisa membuat dan merubah sebuah data yang rumit dan mempertifikasi data baru bila data tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Agar siswa bisa memahami sebuah materi secara mendalam, maka mereka dituntut untuk bisa membuat teori sendiri tentang sebuah informasi atau data yang telah diserapnya. Berdasarkan teori konstruktivisme, siswa harus aktif dan bisa mengembangkannya segala potensi yang dimiliki secara maksimal. Demikian video model pembelajaran Think Fire Share yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi atau tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bye, see you next time ya teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.